halaman dulunya. Sudah Bu. Adanya dari mana tadi? Tadi dari ada kelas Bu. Ada kelas. Tadi sebelumnya di kelas belajar. Iya belajar Bu. Biasanya ada. Kebetulan tadi nggak masuk Bu. Jadi kami dari Zoom. Zoom. Oke. Sebelumnya boleh Ibu lupa lagi nih nama Nenek siapa? Iya. Sebelumnya Bu, kenalkan saya Windy Junika. Ibu bisa manggil saya Windy Bu. Oh Windy, yang kemarin konseling sama Ibu ya? Nah iya. Oh iya. Nama Ibu masih ingat? Kalau nggak salah Ibu Linda. Oh iya Ibu Linda, betul. Oke Windy, Windy kan udah konseling sama Ibu kemarin ya. Jadi kan sekarang udah biasa aja lah ya konselingnya. Oh iya, Windy tujuannya ke sini tahu kan? Iya Bu, ya tujuan Windy itu ya karena ada yang ingin dibicarakan juga ini. Oke. Windy, berarti Windy nggak asing dong arti dari kegiatan kita ini tuh yaitu konseling. Ini apakah masih ingat apa itu konseling? Sedikit ingat Bu, tapi mungkin lebih baik bagusnya lagi Ibu jelaskan lagi gitu, biar lebih paham lagi gitu. Oke Windy, sebelumnya terima kasih Windy sudah dapat hadir untuk dan memilih Ibu juga untuk melakukan kegiatan konseling Windy yang selanjutnya. Nah jadi kegiatan kita ini betul sekali hebat ini konseling, di mana konseling ini itu kegiatan yang dilakukan oleh face to face antara Ibu dan Windy untuk menyelesaikan masalah yang sedang Windy alami saat ini. Nah, dalam kegiatan konseling ini, Windy silahkan terbuka kepada Ibu mau menyampaikan apapun, nggak tertutup-tutup. Nah, terus Ibu mau nanya nih, Windy kesini sukarela kan pergi untuk kegiatan konseling? Iya Bu, sukarela. Oke, alhamdulillah ya, berarti nggak terpaksa ya. Oke. Nah, jadi kemarin kita udah dibahas dalam kegiatan konseling ini, Windy jangan khawatir. Apapun yang Windy alami, apapun yang Windy ceritakan kepada Ibu, insya Allah Ibu akan simpan dan rahasiakan serahasia mungkin, tidak akan tersebar baik dari pihak dalam maupun pihak luar. Jadi kita saja yang tahu. Nah, sampai situ apakah Windy sudah paham? Sudah Bu. Nah, oke. Sekarang Windy tadi mau cerita masalah Windy ya? Iya Bu. Oke. Nah, jadi sekarang silahkan Windy kira-kira apa nih yang membuat Windy sampai mau cerita lagi ke Ibu, konseling lagi ke Ibu permasalahan masalah Ibu berat nih. Jadi silahkan Windy ceritakan apa yang Windy ceritakan. Apakah Windy sudah bersedia? Bersedia Bu. Oke Windy, silahkan Windy. Nah, jadi gini Bu, kan kemarin Windy ada tugas kelompok nih Bu. Tapi tugas kelompoknya itu maksudnya itu kan waktunya itu bikinnya di kampus Bu. Jadi karena nggak siap, kami itu lanjutnya di luar bikinnya Bu itu. Di luar, ternyata itu udah sore juga Bu, sekitar jam 5. Nah jadi karena keasikan bikin tugas dan terus sama teman, itu Windy pulangnya telat Bu, nggak ke rumah. Dan kebetulan di situ Windy lupa juga ngabarin orang rumah. Jadi kayaknya karena lupa dikabarin Bu, jadi orang rumah otomatis panik gitu nggak Bu, karena pulang telat. Biasanya nggak pernah pulang telat. Jadi bikin tugas kali itu emang pulangnya itu jam 10 malam gitu. Nah itu permasalahannya. Jadi pas Windy nyampe di rumah itu abang Windy marah Bu. Dan di situ marahnya itu ia marah, tapi dia nggak mau mendengarkan apa namanya itu dari Windy Bu, penjelasan dari Windy gitu. Oke, takut juga Bu. Takut ya. Windy, kalau Ibu Windy kira-kira sering telat pulang malam ini, telat pulang malam ini udah berapa kali? Baru kali ini Bu. Kali ini. Nah,
bilang, maaf aku telat pulang bang. Jadi abang pun langsung marah gitu ya? Iya. Oke, jadi Windy kira-kira Windy yang selanjutnya mau Windy lakukan apa? Itu yang pertama itu membicarakan lagi dengan abang dulu. Karena kan kemarin tuh mungkin abang ini dalam keadaan yang mungkin marah, jadi kan emosinya nggak stabil ya Bu. Nah kebetulan di situ ini kemarin ngomongnya emang agak sedikit tinggi Bu nadanya gitu. Nah jadi padahal di situ ini kayak membela diri jadinya Bu. Tapi kan kalau menurut abang itu ya marah gitu Bu. Kenapa jam segini pulang? Gak ada tuh anak punya jam segini pulang. Kenapa nggak izin dulu ke ayah? Gitu kan kalau seandainya diizinin kan tahu keluarnya yang mana sama siapa aja ngapain gitu. Tapi kan kemarin teman lupa, jadi ya abang pikirnya Windy tuh pergi main sama cowok gitu. Oke, nanti itu persepsi Windy ya. Kalau abang kira abang ini Windy pergi sama cowok juga gitu. Gitu. Iya. Nah, jadi Windy udah berapa lama nggak sapaan sama abang? Alhamdulillah itu sapaan terus Bu, tapi ya karena kemarin malam itu belum telat, jadi sampai pagi ini tuh abang tuh masih diam-diam aja Bu. Jadi karena abang diam, jadi Windy diam juga Bu karena takut gitu. Oke. Windy kira-kira mau ngomong sama abang lagi? Sebenarnya mau Bu, tapi karena takut, nah jadi Windy juga diam Bu. Oke. Nanti sekarang yang Windy alami, Windy takut ngomong ya sama abang? Iya takut. Nggak tahu ya aku mau disampaikan ke abang. Ya, mau disampaikan itu ada Bu, tapi bertemu langsung sama abang itu takut. Oke. Jadi sekarang Windy kalau ibu boleh tahu, kalau yang di rumah itu anak ibu sama ayah Windy berapa orang di rumah? Kami sebenarnya berempat, 3 laki-laki dan Windy perempuan sendiri. Kalau yang 2 orang lagi gimana abangnya? Itu enggak di rumah Bu, dia merantau, jadi yang abang Windy yang nomor 3 ini di rumah. Oke, berarti satu-satunya perempuan yang satu-satunya laki-laki ya berarti di rumah. Oke Windy, ibu tadi kan Windy takut ya ngomong sama abang. Sekarang ibu ada cara gimana caranya Windy nanti bisa ngomong sama abang Windy. Bisa kita praktekkan? Bisa Bu. Oke. Sebenarnya ibu jadi sebenarnya caranya dari ibu ini kita menggunakan yang namanya teknik posisi kosong, yang dimana nanti ibu akan menyediakan nih posisi kosong di sini saja ya. Nanti ibu akan ambil kursi lagi, letakkan di sini dan sebentar ya Windy. Iya Bu. Oke Windy, sebelumnya Windy pernah lihat nggak orang ada ngomong ini kalau bisa dijelasin atau diterjemahin ini tuh orang gila kalau orang bilang ngomong di kursi kosong. Pernah nggak Windy lihat? Belum pernah. Belum pernah. Nah jadi Windy di kursi kosong ini Windy nanti membayangin di sini ada abang Windy nih. Nah jadi Windy di sini silakan mencoba ngomong sama abang. Anggap ini abang ini. Jadi Windy sampaikan apa yang mau Windy sampaikan. Nah sampai situ apakah Windy sudah paham? Sudah Bu. Nah berarti kita bisa tes ya. Kita coba ya. Nah oke Windy, coba Windy. Langsung mulai Bu. Boleh? Apa Windy? Windy pasti bisa. Coba Windy. Baik Bu. Abang mungkin kemarin di pulang telat itu karena ada tugas kelompok dari kampus. Nah jadi kebetulan itu tugasnya itu bareng sama teman yang lain, nggak ngerjain sendiri. Biasanya kan kerja sendiri itu kan di rumah, jadi bisa dipantau langsung sama abang dan ibu sekalian. Tapi ini karena
tugas kelompok, jadi teman yang lain itu bikinnya di luar gitu, dan kebetulan kami buatnya itu di kafe. Nah kebetulan kemarin itu emang keasikan sama teman yang lain, jadi lupa buat berbagi orang di rumah karena Windy ada tugas kelompok di luar. Nah jadi karena tugasnya nggak siap, jadi kami lanjut bikinnya itu sampai jam 9. Sebenarnya tugasnya jam 8 udah siap, tapi karena sesekali ngumpul sama teman, jadi ditambah lagi waktunya sejam, jadi kami pulangnya jam 9 itu udah pulang dari jadi pas sampai di rumah sebenarnya lebih takut karena nggak kabari abang sama orang tua juga. Jadi di sini mau minta maaf ke abang karena nggak kabari abang, mungkin abang juga panik dan khawatir cuma di rumah dan biasanya pulang jam segini. Jadi janji ke depannya itu kalau ada tugas kelompok lainnya atau perhimpunan sebenarnya itu hubungi abang kalau sebenarnya pulangnya lewat telepon dan jadi sini. Oke, hebat Windy. Tetapi ibu mau nanya, kira-kira kalau Windy langsung jelasin permasalahannya tanpa ada basa-basi sedikit, itu kira-kira respon abang apa? Mungkin respon abang mungkin menyesatkan pribadi ya, mungkin besok jangan bilang lagi ya, kamu kan perempuan dari perempuan kita jangan atau diapain sama orang lain gitu. Nah itu kan penjelasan Windy. Windy kan udah ketemu abang Windy ini. Nah itu kan langsung permasalahannya. Windy belum kira-kira kalau kita ngomong sama orang langsung aja kita jelasin, padahal orang tuh masih ngawang nih meskipun dia tahu masalahnya apa. Kira-kira respon orang tuh gimana gitu? Nah anggap nih kan ini langsung ngomong abang ini jelasin semuanya. Padahal kami ngomong nih. Maksud tuh mesti abang tahu kalau ini bersalah. Kira-kira kata-kata awal itu dulu sebelum ngomong sama abang apa? Soalnya ibu tadi dengar jadi Windy tadi malam telat, anggap langsung itu tadi kan. Nah apa kata-kata awalnya bagusnya? Abang kan ini sibuk atau Boleh pintar Windy. Nah abang, Windy mau cerita, abang lagi sibuk, abang lagi ngapain? Mana tahu abang Windy ngomongnya itu abang lagi nyapu kan? Soalnya kan ibu tadi dengar juga Windy sama abang cuma beda di rumah kan. Nah terus ama sama ayah mungkin sibuk juga kerja kan. Jadi kan otomatis rumah itu cuma 2 orang. Jadi kalau abang lagi nyapu, nanti kira-kira kalau Windy langsung jelasin permasalahan Windy, marah kan dia? Mana tahu dia mulai lempar mungkin ya. Nah jadi abang Windy boleh ngomong dulu nggak? Nah coba bilang lagi. abang tadi Windy mau Sebagian. pintar Pintar Windy. Nah itu Windy. Nah jadi itu ya Windy. Cara berarti Windy udah bisa ya rasanya ngomong sama abang. ya bisa. Oke. Nah dari Windy yang dapat ibu simpulkan dari masalah Windy tadi, kira-kira apa itu namanya, jadi ibu anggap ibu sebagai abang Windy. Kan ibu juga sudah dengar tadi Windy di rumah perempuan satu Windy dan abang Windy 2 orang lagi merantau. Nah itu kalau kita lihat ya, abang pasti sayang banget sama Windy. Nah Windy satu-satunya perempuan dan dia laki-laki ya. Bagaimana sebagaimana kita tahu laki-laki itu adalah seorang pemimpin. Seorang meskipun dia belum punya keluarga, tapi kan dia punya adik, dia punya orang tuanya. Laki-laki ini meskipun dia kecil dia udah ada jiwa-jiwa kepemimpinannya tuh. Nah dia laki gitu kan. Nah dia tahu apa yang harus dia kerjain, apa yang harus dia jaga gitu. Nah itu mungkin salah satu abang Windy itu khawatir sama Windy, marah sama Windy gitu. Nah dari yang Windy sampaikan tadi, kira-kira Windy kapan mau melakukannya, mau bicara sama abang? Mungkin habis dari Christmas dulu. Nah ini
pintar Windy, hebat Windy. Nah oke, nanti silakan Windy kalau emang kalau secepatnya emang bagusnya emang nanti kita Windy udah bilang sama ibu di barusan. Nanti bu setelah kegiatan kosong ini. Nah kira-kira ibu dengan jawaban baiknya setelah Windy melakukan secara langsung ngomong sama abang itu gimana ibu bisa tahunya gitu, kira-kira beritahu ibu. Kan setelah nanti setelah Bunda ngomong sama abang ibu, nanti ibu kan nomor ibu kan ada sama Bunda. Boleh. Nanti ini cek ibu aja kalau alhamdulillah itu ini sama abang udah baik hati. Oke Windy, nggak apa-apa. Nanti ini ibu terima ya nanti hasilnya. Ibu ada WA ibu masih ada kan? Boleh Windy temu juga ibu di ruangan ibu. Ibu masih stay di sana. Nanti kalau emang ibu nggak ada ruangan, nanti kabar-kabarin aja. Mana tahu ibu ada kegiatan lain. Nah, selanjutnya mungkin selanjutnya dari perasaan ini setelah melakukan konseling ini, apa yang mau dirasakan? Alhamdulillah Bu, dengan konseling ini itu udah lega, apalagi tadi pakai teknik kursi kosong. Nah jadi Windy bisa mengungkapkan apa yang dirasakan Bu. Nah jadi nanti setelah Windy praktekkan di sini, nanti kan Windy nggak terlalu mengatur lagi ketemu sama abang untuk membahas masalah. Oke, semangat ya Windy. Ibu yakin ini pasti bisa melalui apa yang permasalahan sedang dialami sekarang. Apalagi Windy sudah yakin kan ini sama Windy. Jadi, oke Windy, sebenarnya ibu mengucapkan terima kasih sama Windy karena Windy sudah mau terbuka dan sekarang menceritakan apa yang Windy ceritakan ke ibu. Dan ibu nantinya apapun Windy kalau mau ada masalah lagi jangan sungkan pergi sama ibu. Ibu akan selalu ada untuk Windy memberikan apa solusi yang bagusnya untuk